Suamiku Om Tentara. Bab 020. Di tempat lain, di rumah Dirga, ia masih kepikiran dengan pertemuannya tadi. Dirga benar-benar tidak tenang ketika mengetahui kenyataan bahwa wanita cantik yang ia kagumi dan juga merupakan istri dan ki baru itu adalah Zaida. Ia masih tidak bisa percaya kalau Zaida menikah dengan Firsa. Apa maksudnya coba? Kok bisa Zaida nikah sama Danki? Kenal di mana mereka? Ah, sial. Dirga mengacak-acak rambutnya frustrasi. Kalau begini, status Zaida jelas naik lebih tinggi ketimbang Dirga. Apa Zaida sengaja melakukan hal ini untuk menjatuhkan harga diriku? Ya, pasti karena itu. Dia dan keluarganya, kan pasti pengen naikin derajat, makanya pas nggak dapat aku, Zaida langsung nyari tentara lain buat nikahin dia. Dasar perempuan licik. Dirga menghela napas panjang. Ia sampai pada kesimpulan tersebut. Zaida sepertinya tidak bisa move on dari Dirga kemudian berniat balas dendam. Dirga menyeringai. Oke, nggak masalah. Cara main kamu kayak gini ternyata, Zaida gas aja, kamu jual, aku beli, Zaida. 63. Usai mengetahui fakta bahwa wanita cantik yang ia kagumi dan ia ketahui sebagai istri dan ki itu ternyata adalah Zaida, Dirga benar-benar menjadi tidak tenang. Setelah pertemuan tidak sengaja di warung hari itu, Dirga terus saja kepikiran. Memang, ia dengan percaya diri mengambil asumsi bahwa Zaida menikah dengan Firza sudah pasti untuk menggantikan Dirga yang tidak bisa didapatkan. Tetapi yang membuat Dirga terganggu adalah mengapa harus atasan Dirga sendiri yang menjadi suaminya Zaida. 3 hari lagi ia dan Valeri akan menikah, dan sekarang pikiran Dirga malah tidak tenang. Sejak semalam, Valeri terus mengirimi Dirga pesan bahwa hari ini mereka akan jalan-jalan berdua karena selama beberapa hari terakhir mereka tidak ada waktu berdua sama sekali. Valeri sibuk dengan beberapa job iklan produk sementara Dirga juga sibuk dengan pekerjaannya. Ya, meskipun sekarang kesibukan Dirga ditambah dengan tekanan mental karena mengetahui Zaida adalah istrinya Firsa. Normalnya, Dirga bersikap sangat manis ketika bersama Valeri. Gaya pacaran mereka agak norak. Bukan seperti pasangan dewasa, malah seperti sepasang ABG yang baru mengenal cinta. Tiap pesan Valeri selalu dibalas oleh Dirga. Bahkan ketika sibuk sekalipun Dirga selalu menyempatkan membalas pesan Valeri meskipun yang dikirimkan Valeri hanya pertanyaan-pertanyaan tidak penting. Namun, kali ini berbeda. Ada sekitar 10 pesan baru dari Valeri yang Dirga abaikan, ia tiba-tiba menjadi tidak antusias akan menikah dengan Valeri. Padahal Dirga sendiri yang bersemangat memperkenalkan si selebgram itu kepada orang tuanya sebagai calon istri. Meskipun kedua orang tua Dirga tidak rela dengan pernikahan ini, mereka tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, pada akhirnya mereka hanya bisa pasrah untuk merestui. Masih ada waktu 2 jam sebelum jadwal janjiannya dengan Valeri, dan Dirga rasanya ingin membatalkan saja. Tiba-tiba, ponselnya malah berdering, ada panggilan dari Valeri. Dirga dengan ogah-ogahan mengangkatnya. Apa? Valeri mendengkus kesal di seberang panggilan. Kok apa sih? Kenapa chat aku nggak dibales, sayang? Ingat ya, kita ketemuan hari ini loh. Dirga mengembuskan napas panjang. Bisa nggak kita batal ketemuan dulu? Aku kayaknya agak kurang enak badan. Valeri yang mendengar hal itu seketika murka. Apa? Nggak, enak aja. Kita udah janjian, Iho. Kok kamu gitu sih? Ya maaf, siapa juga yang ngira kalau aku bakal nggak enak badan. Bentar aja yang. Aku kangen banget sama kamu. Kita juga bentar lagi menikah. Kamu harusnya kasih perhatian lebih banyak ke aku dong. Dirga mengusap wajahnya. Ia sudah terbiasa dengan sikap Valeri yang kebanyakan keinginannya harus dipenuhi, dan Dirga pun senang-senang saja melakukannya, namun sekarang, rasanya ia gregetan dan ingin mengumpati Valeri saking kesalnya.
Kamu nggak kasihan sama aku, apa? Tanya Dirga kesal. Loh kok kamu malah marah sih? Justru kamu harusnya yang kasihan sama aku. Aku itu udah nunggu-nunggu. 64. Kita ketemuan dari seminggu lalu. Kamu kok kayak berubah gini sih? Biasanya kita baik-baik aja. Dirga mengembuskan napas panjang. Cuma perasaan kamu aja. Enggak. Aku yakin sikap kamu beda. Kenapa, sih? Enggak kenapa-kenapa. Kan tadi aku udah bilang, cuma lagi nggak enak badan aja. Sayangnya, firasat Valeri lumayan kuat. Jangan-jangan, kamu kecantol sama cewek lain ya? Hah? Enggak. Mana ada. Kok kamu malah nuduh? Valeri nendengkus pelan. Ya siapa tahu kamu kecantol cewek lain. Awas aja kalau kamu berani selingkuh, aku viralin sampai kamu kenal mental. Dirga memijat sekat hidungnya sendiri. Udahlah, Val. Kok malah bahas kemana-mana sih? Ya makanya, jangan seenaknya batalin janji, sahut Valeri tak mau kalah. Dirga akhirnya pasrah. Iya, iya. Mau tak mau, Dirga segera bersiap-siap untuk ketemuan dengan Valeri. Ia benar-benar tidak mood untuk melakukan ini. Namun, ia juga tidak mau ada masalah dengan Valeri. Dirga bad mood hingga keesokan harinya. Kemarin, ia berdebat lumayan panjang dengan Valeri ketika ketemuan, dan akhirnya Dirga harus mengalah untuk meredam situasi. Pagi ini, ada kegiatan olahraga pagi di kesatuan. Para ibu Persit pun juga melakukannya. Irza memimpin olahraga pagi itu. Mereka melakukan lari pagi terlebih dahulu untuk pemanasan, kemudian akan dilanjutkan dengan permainan futsal. Untuk ibu Persit, pemanasannya hanya dengan stretching saja, kemudian lanjut senam bersama-sama. Ketika para ibu Persit senam, Zaida juga ikut tanpa menggunakan cadar atau masker, jadi wajahnya kelihatan. Sebenarnya, Zaida masih agak kurang nyaman, tetapi ia berusaha membiasakan diri. Semua memakai pakaian olahraga. Di sana, Dirga berkali-kali melirik ke arah Zaida. Ia tidak bisa memalingkan pandangannya pada wajah Zaida yang begitu cerah di bawah terik matahari yang mulai naik. Gara-gara itu, ia jadi kurang konsentrasi juga. Lalu, Firza pun mengumpulkan mereka semua di lapangan futsal. Firza memberi arahan sebelum mereka main futsal. Timnya acak saja, dan ini hanya bermain santai, jadi tidak perlu memaksakan diri, kata Firza. Tim pun dibentuk dengan acak, dan ternyata tim pertama yang bermain adalah Firza bersama 4 orang lainnya. Lalu, lawannya adalah Dirga bersama dengan 4 rekan lainnya juga. Salah satu tentara yang belum kebagian bermain berlaku sebagai wasit. Kick-off dimulai, dan permainan futsal pun berjalan. Awalnya, permainan sangat seru, masing-masing tim bermain sportif dan santai, benar-benar hanya menjadikan pertandingan futsal ini sebagai hiburan semata. Namun, keadaan menjadi agak berbeda ketika Dirga memperhatikan gerakan Firza yang amat piawai dalam menggiring bola. 65. Beberapa kali Dirga berusaha untuk mencuri bola dari kaki Firza, tetapi hasilnya nihil, Firza selalu berhasil lolos membawa bola. Gila, dan Ki cepat banget larinya. Mana lincah lagi pergerakan kakinya, ucap salah satu teman satu tim Dirga. Dirga melirik temannya itu dengan ekspresi kesal. Kebetulan aja kali, balasnya. Kebetulan gimana? Tim kita udah kalah 5 poin, Riz. Kita juga dari tadi ngejar-ngejar dan Ki mulu tapi nggak dapat. Dirga mengepalkan tangannya. Dasar tukang pamer, batinnya kesal. Sebenarnya, Dirga tidak konsentrasi karena sejak tadi ia tidak fokus. Ia terus saja melirik-lirik kebedirgaan para ibu Persit yang sedang senam hanya untuk memandangi wajah cantik Zaida. Kemarin kenapa aku nggak ngecek wajahnya dulu ya? Sialan. Batin Dirga. Entah mengapa, ia merasa agak sedikit menyesal. Dirga sudah terlanjur terbawa dengan wajah Zaida saat SD.
La anggap Zaida saat SD itu jelek. La tidak pernah memikirkan bahwa setiap orang bisa berubah menjadi cantik dan tampan ketika masuk ke masa pubertas kemudian dewasa. Lagi pula, anak SD sudah pasti banyak yang kurang good looking. Mereka belum bisa merawat diri. Berbeda dengan yang sudah dewasa. Ketika setengah melamun itu, Dirga lagi-lagi membuat pergerakan timnya berantakan. Teman-teman Dirga kesal bukan main. Chris, ngeliat kemana sih? Fokus. Fokus. Dirga mengepalkan telapak tangannya. Ia merasa dipermalukan di depan Firsa. Gara-gara itu, Dirga menjadi berapi-api. Ia yang awalnya tidak fokus malah berubah menjadikan pertandingan futsal ini sebagai permainan yang serius. Ia bahkan seperti dengan sengaja menantang Firsa karena sejak tadi si Danki itu yang paling banyak menguasai permainan. Dirga berlari mendekati Firsa yang sedang menggiring bola. Bahunya dengan sengaja memepet Firsa dan setengah mendorong. Beberapa kali ia berusaha merebut bola tetapi gagal, Dirga semakin panas hati. Akhirnya, ia mulai memakai cara kotor. Ketika berusaha mencuri bola, Dirga dengan sengaja hendak menjegal Firsa secara diam-diam. Padahal, ini hanya permainan santai. Kegagalan pertama itu membuat Dirga semakin kesal. Ia semakin brute 4L berusaha untuk mencelakai Firsa. Sekali lagi, Dirga berusaha menjegal Firsa, tetapi Firsa peka dengan pergerakan Dirga sehingga dengan gesit ia langsung menghindar. Dirga yang tidak siap dengan gerakan tiba-tiba Firsa malah membuat pergelangan kakinya terkilir dan terpeleset hingga badannya terbanting ke lapangan. Ark! Dirga berteriak kesakitan. Firsa melirik Dirga yang kakinya terkilir. La menatap datar kepada pria itu. Ia yakin sekali Dirga hendak mencelakainya. Secara diam-diam, ia menyeringai melihat wajah Dirga yang memucat karena kesakitan. Meski begitu, Firsa harus tetap kelihatan peduli, jadi ia pun langsung memanggil yang lainnya. Pratu Dirga, kakinya nggak apa-apa? Tanya Firsa pura-pura peduli. Yang lain mulai berdatangan dan berkerumun karena Dirga kesakitan dan terus mengerang sambil memegangi pergelangan kakinya. Kan saya tadi sudah bilang, ini hanya permainan santai, nggak perlu sampai bersaing bahkan berusaha menjegal. 66. Lawan, sindir Firsa. Dirga menggertakkan giginya. Ia benar-benar kesal. Bagaimana bisa Firsa lolos dari jegalannya dan malah ia sendiri yang terkilir? Yang lain bagaimana? Ada yang kakinya sakit juga? Tanya Firsa. Semua anggotanya serentak menjawab tidak. Bagus. Lain kali kalau saya bilang hanya permainan santai, tolong dipatuhi. Kalau terluka kalian sendiri yang rugi, apalagi kalau sampai ada niatan menjegal lawan. Gara-gara kejadian itu, para ibu Persit yang baru selesai senam dan sedang beristirahat langsung mendekat karena melihat kerumunan itu. Mereka penasaran ada keributan apa. Zaida juga ikut mendekat tetapi masih belum paham apa yang terjadi. Bu Rangga, ada apa? Tanya Zaida. Oh itu, katanya ada yang jatuh sampai kakinya terkilir. Zaida kaget. Astagfirullah. Siapa yang jatuh, Bu? Zaida khawatir sekali. Ia takut jika yang terluka adalah Firsa. Pratu Dirga. Zaida seketika bernapas lega. Untung bukan Firsa. Gara-gara kejadian itu, akhirnya futsal pun dihentikan. Dirga segera dibawa ke ruang kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Firsa dan Zaida pun pulang setelah semuanya bubar. Ketika Firsa dan Zaida sampai di rumah, Firsa tiba-tiba kepikiran sesuatu. Sebenarnya, ia sadar jika Dirga terkesan memperhatikan Zaida terus-menerus sejak tadi. Firsa bingung. Masalahnya, Dirga juga akan menikah dalam waktu dekat. Tetapi kenapa malah melirik-lirik istri orang? Zaida, saya penasaran. Zaida menoleh. Iya, kamu kenal sama Pratu Dirga? Tanya Firsa. Zaida seketika membelalak kaget. 67.
Melihat Zaida tidak langsung menjawab dan malah kelihatan seperti orang yang terkejut membuat Firza semakin curiga. Sebenarnya Firza tidak masalah jika memang Zaida saling kenal dengan Dirga. Firza hanya penasaran saja sejauh apa hubungan Zaida dengan Dirga jika memang mereka berdua saling kenal. Selain itu, jika mereka saling kenal satu sama lain, mengapa terkesan Zaida seperti mengabaikan Dirga? Firza benar-benar penasaran. Kok Mas tanya gitu? Bukannya langsung menjawab, iya, atau tidak, Zaida justru balik mengajukan pertanyaan. Ya pengen tahu aja. Zaida menghela napas panjang. Sebenarnya, kami memang saling kenal, Mas. Firza mangut-mangut. Ia tidak terkejut dengan fakta itu. Masalahnya, ia sendiri sudah memiliki feeling kuat jika Zaida dan Dirga kemungkinan besar saling kenal. Oh, sedekat apa? Zaida mengernyit bingung dengan pertanyaan itu, tetapi ia tetap menjawab, gak dekat juga sih. Sebenarnya yang dekat itu orang tua kami. Maksudnya, Mas Dirga itu anaknya teman orang tuaku, Mas, jelas Zaida. Loh, kalau orang tua kalian bahkan dekat, kok bisa kamu sama Pratu Dirga malah nggak dekat? Tanya Firza heran. Ya memang nggak dekat, Mas. Saling kenal aja. Zaida tidak bohong kok. Meskipun ia dan Dirga sempat dijodohkan oleh orang tua mereka, tetapi kenyataannya hubungan Zaida dan Dirga tidak pernah dikategorikan dekat. Perjodohan itu seperti sebuah status belaka, tetapi baik Zaida maupun Dirga sama-sama asing. Bahkan, mengingat fakta bahwa Dirga benar-benar tidak suka dengan perjodohan mereka dulu, sepertinya pria itu malah tidak pernah menganggap Zaida serius. Jadi, ucapan Zaida benar. Mereka memang kenal, tetapi tidak dekat sama sekali. Kok aneh ya? Celetuk Firza tiba-tiba. Zaida menatap suaminya. Aneh kenapa, Mas? Soal kamu sama Pratu Dirga. Kamu bilang, kalian saling kenal karena orang tua berteman dekat, kan? Zaida mengangguk. Benar. Tapi kenapa Pratu Dirga seperti nggak kenal sama kamu? Soalnya dia sempat tanya-tanya juga ke saya waktu itu. Dia benar-benar seperti orang penasaran, makanya saya jadi heran. Cerita kamu sama kelakuan Pratu Dirga jadinya nggak sinkron.